Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, Alhamdulillah semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah dan selalu mendapatkan hidayah di sisa perjalanan hidup ini sampai akhir hayat nanti. Amin ya robbal alamin. Keutamaan Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab merupakan surat ke-111 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab pada ayat ketiga surat tersebut dengan arti gejolak api. Inti dari surat ini berisikan tentang nasib paman Rasulullah SAW, yakni Abu Lahab, dan juga istrinya yang terancam dengan siksa neraka. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Dan inilah keutamaan atau fadilah kita membaca dan mengamalkan surat Al-Lahab. Ancaman neraka untuk kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Al-Lahab ayat 3. Panggalan ayat surat Al-Lahab mengartikan jika ancaman yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Abu Lahab, di mana dalam waktu dekat akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan juga menjadi peringatan untuk kita yang sering berkemewahan di dunia seperti yang dilakukan Abu Lahab, maka akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Na'udzubillah min zalik. Haram mengganggu orang beriman. Abu Lahab beserta istrinya yang merupakan paman dan bibi Nabi Muhammad SAW sudah terang-terangan mengakui bahwa mereka berdua dengki pada Nabi dan akan selalu berbuat tidak baik. Oleh karena itu, ini bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa ketika kita mengganggu seorang yang punya iman merupakan salah satu perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar dalam Islam. Sedangkan konsekuensi atas perbuatan tersebut yaitu akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW, di mana ini selalu dengki dan berbuat tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Menjauhkan diri dari hidup penuh derita. Keutamaan lain yang bisa dipetik dari surat Al-Lahab adalah menjadi peringatan bagi siapa saja yang mempunyai perangai dan watak seperti Abu Lahab yang senang melakukan fitnah dalam Islam, maka akan dipastikan mengalami hidup yang dipenuhi dengan derita. Seseorang yang seperti ini akan membuat dirinya jatuh dalam lembah yang tidak berujung. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Lahab ini juga menjadi pertanda dari besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan surat ini pada kondisi Abu Lahab dan istrinya selagi hidup, dan keduanya sudah ditetapkan akan disiksa dalam api neraka dan menjadi orang yang tidak beriman. Ini menandakan jika apa saja yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka pasti akan terjadi. Harta tidak menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Al-Lahab ayat 2. Ini mengartikan jika harta dalam Islam yang diusahakan tidak akan memiliki manfaat sedikit pun apabila tidak bisa menyelamatkan pemiliknya dari neraka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma agna anhu maluhu, yang artinya harta tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takut untuk berbuat maksiat. Dengan membaca surat Al-Lahab tentang kejamnya siksaan neraka, sudah seharusnya membuat semua umat muslim untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga takut dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kemaksiatan dan melakukan zina dalam Islam. Apabila kita membaca surat Al-Lahab yang ada di dalamnya mengisahkan tentang kejamnya siksaan neraka, maka seharusnya hal tersebut membuat kita semua semakin takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab masuk ke dalam surat pendek golongan Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surat Al-Lahab ini terletak sesudah surat An-Nasr. Dengan membaca surat Al-Lahab ini, kita akan semakin mengenal mengenai azab neraka yang mengerikan yang akan diterima saat seseorang masuk ke dalam kejamnya neraka. Menghadapi seseorang yang ditakutkan. Di dalam surat Al-Lahab juga memberikan syafaat serta keutamaan bagi manusia, seperti salah satunya adalah saat berhadapan dengan seseorang yang ditakuti dan mengancam diri secara tidak langsung. Jika Anda berhadapan dengan seseorang yang Anda takuti, maka baca surat Al-Lahab sebanyak 2 kali di hadapan orang yang Anda takuti tersebut. Menahan hujan. Keutamaan surat Al-Lahab yang selanjutnya insya Allah mampu menahan hujan apabila seseorang ingin mengadakan atau menyelenggarakan sebuah acara perkawinan atau upacara lain, perjalanan dan tidak ingin turun hujan yang bisa menghambat acara tersebut, maka membaca surat Al-Lahab bisa dilakukan yang insya Allah akan membuat hujan batal turun meskipun cuaca sedang mendung. Membangun keluarga dalam keimanan. Menurut pandangan Islam bahwa keluarga bahagia itu akan memberikan manfaat apabila dibangun di atas keimanan, seperti Nabi Muhammad SAW yang sangat dekat dengan Abu Lahab sebagai kerabat, akan tetapi tidak bermanfaat untuk Abu Lahab yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Demikianlah 10 keutamaan surat Al-Lahab. Semoga bisa memotivasi untuk selalu mengamalkan setiap waktu dan mendapatkan manfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sebenarnya, sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.